Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim, dan insyaallah kita akan membaca bab baru, babun jawazu halqir ra'si lil muhrim idza kana bihi adhan wa wujubil fidyati li halqihi wa bayani qadriha. Bab tentang bolehnya orang yang ihram mencukur rambutnya jika ada yang mengganggu seperti luka, atau dulu dialami oleh sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah, di rambutnya penuh dengan kutu dan wajib membayar fidyah karena dia telah mencukur, serta penjelasan mengenai nilai dari fidyah. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat beliau dalam kondisi terganggu dengan kutunya. Kutu itu menyelimuti seluruh rambutnya sampai teleler gitu ya, sehingga di rambut-rambut depannya ini penuh dengan kutu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaka adzaka hawamuka, mungkin kamu sangat terganggu dengan kutumu. Qala na'am ya Rasulullah. Kemudian kata Ka'ab bin Ujrah, betul ya Rasulullah. Ini laki-laki kok kutuan, Pak? Karena orang dulu rambutnya panjang. Orang dulu rambutnya rata-rata panjang, jadi sampai melebihi telinga ya, mendekati pundak. Itu model rambut orang dulu. La'allaka adzaka hawamuka, mungkin kutu yang ada di rambutmu telah mengganggu kamu. Betul ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ihlik ra'saka, cukur kepalamu, cukur rambutmu. Wasum thalathata ayyam, dan berpuasalah sebanyak 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau berikan makan kepada 6 orang miskin. Awin suq bisyatin, atau sembelihlah seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan mengenai hal ini sebenarnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, kalau kalian tertahan maka kalian wajib untuk membayar hadyu semampunya. Ada jamaah haji berangkat pakai visa ziarah ya. Dia sudah memakai kain ihram ketika dari Jakarta, bahkan ketika sampai Yalamlam dia sudah pakai kain ihram, atau dia ganti pakai kain ihram di Jeddah dan sudah berniat untuk ihram. Berangkatlah dia dari Jeddah menuju ke Mekah. Ada banyak sekali taftish, pengecekan. Check-in point 1, check-in point 2 itu mungkin ada 3 atau 4 kali itu, sampai bisa tiba di hotel transit. Dari check-in point 1, 2, dan 3 itu, nanti ketika dia nggak lulus, tidak memenuhi syarat, disuruh balik ke Jeddah. Ada yang ditangkap, ada yang disuruh balik ke Jeddah. Dia sudah pakai kain ihram, dia sudah ambil mikot, dia sudah masuk, tapi tertahan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi.
Karena dia tidak punya tasrih haji, visanya bukan visa haji, maka dia tertahan, terus dia balik dan tidak diizinkan untuk melakukan ibadah haji. Terus apa yang harus dilakukan? Dia boleh pulang dan bayar hadyu. Selesai. Masya Allah Pak, berat Pak ya. Sudah disuruh pulang, bayar dam lagi. Nah aturannya seperti itu, sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama para sahabat sudah mengambil miqat dari Dzulhulaifah, berangkat sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah dekat sekali. Hudaybiyah itu enggak jauh dari Jeddah. Hudaybiyah dengan Mekah sudah dekat. Padahal perjalanannya sudah jauh, mungkin sudah menempuh waktu selama 6 hari. Sampai di Hudaybiyah ditahan. Ketika ditahan, ada kesepakatan kaum muslimin harus balik, tidak boleh lanjut perjalanan. Siapa yang melarang? Orang kafir. Orang kafir, musyrikin, orang hina, orang jelek. Dia melarang orang paling mulia, Rasulullah SAW. Manusia-manusia mulia di sekitar beliau, para sahabat. Ini penjahat mencegah Nabi SAW masuk kota Mekah, karena wilayah ini, wilayah kota Mekah masih dikuasai oleh para penjahat, yaitu orang musyrikin, orang kafir, musuh-musuh Allah. Tapi Rasulullah SAW mengalah dan beliau balik. Apa yang beliau lakukan? Membelih dam, membelih hadyu. Nabi SAW menyembelih dam, selesai. Famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sampai hadyu telah tiba di tempatnya. Faman kana minkum maridhan aw bihi adza min ra'sihi, siapa di antara kalian yang sakit, aw bihi adzam min ra'sihi, atau ada gangguan di kepalanya. Nah, kasusnya seperti siapa tadi? Ka'ab bin Ujrah. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, maka dia wajib bayar fidyah berupa puasa. Fidyah, apa arti fidyah? Ma makna fidyah? Fidyah artinya tebusan, tebusan. Fa fidyatun, maka dia wajib bayar fidyah min siyamin au sadaqatin au nusuk. Ada 3 pilihan, bisa puasa, bisa bersedekah, bisa menyembelih hewan. Kalau fidyahnya berupa puasa, maka puasanya berapa hari? 3 hari. Kalau fidyahnya berupa sedekah, bentuknya memberi makan orang miskin berapa banyak? 6 orang. Sekali makan untuk 6 orang. Jadi 6 kali 6 porsi untuk 6 orang. Au nusuk, atau menyembelih hewan. Dan ini sifatnya pilihan. Karena itu ada pelanggaran yang penebusannya dengan dam, dan ada pelanggaran yang tebusannya dengan fidyah. Maka fidyah itu salah satunya dam, tapi tidak semua dam adalah fidyah. Baik. Nah, di posisi ini ketika orang melakukan pelanggaran, maka dia wajib melakukan fidyah salah satu dari 3 yang tadi kita sebutkan. Terjadi ketika kapan? Sudah pernah kita sampaikan ya, bahwa pelanggaran ketika ihram ada berapa? Pelanggaran ihram yang paling depan ini kena pertanyaan. Pelanggaran ihram ada berapa macam? Ada 4. Apa saja? 1. Masih ingat Pak? Bukan itu. 1. Melanggar larangan. Melanggar larangan. Atau kita urutkan dari yang paling parah. Meninggalkan
rukun. Yang kedua, meninggalkan wajib. Yang ketiga, melanggar larangan. Yang keempat, melanggar aturan tanah haram. Ini melanggar larangan ihram. Berikutnya yang keempat adalah melanggar larangan tanah haram, seperti kemudian menebang pohon tidak pada tempatnya dan seterusnya. Baik. Antara nomor 2, jadi urutannya kalau dilihat dari tingkat keparahan, nomor 1 lebih parah dari nomor 2, lebih parah dari nomor 3. Oleh karena itu, melakukan larangan ihram lebih ringan daripada meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun atau meninggalkan wajib harus diulang. Kalau meninggalkan wajib cukup dam, kalau meninggalkan rukun harus diulang. Karena rukun tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau melanggar larangan tidak perlu ngulang, cukup bayar fidyah. Maka di sini sebagai konsekuensi ya, meninggalkan rukun diulang atau dikejar untuk melakukannya. Meninggalkan wajib dam. Meninggalkan larangan fidyah. Ini lebih ringan. Kalau melanggar larangan tanah haram, maka dia dibayar sesuai tingkat pelanggarannya. Tergantung tingkat pelanggarannya. Baik. Sehingga fidyah itu lebih ringan. Pilihannya puasa 3 hari, memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih hewan. Baik, yang paling ringan yang mana? Yang paling ringan? Puasa di sana itu berat bagi jamaah. Yang paling ringan memberi makan 6 orang miskin. Sekarang kurang lebih ya 20 real. Jadi dia keluar 120 real. Berapa Pak? 400 ribu. Ya, 120 real kali 4.500 berapa? Ya, sekitar 400-an atau 500-an ribu. Nah, dia harus keluarkan duit rupiah sekitar 500 ribu. Itu sudah bisa menggantikan. Lebih murah daripada menyembelih hewan. Karena itulah kalau ada orang, kasusnya seperti kemarin ya, dia berada di atas pesawat, lupa kain ihramnya ada di bagasi. Maka dia tetap niat, saya niat untuk ihram, sehingga dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian nanti begitu sampai di bandara langsung ganti baju. Dalam posisi ini dia hanya melanggar, yaitu melanggar larangan memakai baju, dan itu hukumannya cuman bayar fidyah, bisa ngasih makan 6 orang miskin. Tapi kalau enggak punya niat, nah ini meninggalkan rukun, nah, kamu harus balik lagi. Coba, akan repot ya. Balik lagi ke Yalamlam. Naik apa Pak? Balik ke Yalamlam. Ya pulang lagi ke Indonesia terus balik lagi. Nanti kan lewat Yalamlam. Dia harus balik lagi ke mikot untuk ngambil mikot. Karena dia melewati mikot belum punya niat, padahal keinginannya untuk umroh. Dia belum punya niat, dia belum berihram, itu bahaya. Nah, namun yang menarik di sini, kalau boleh saya sebut ya, kasus jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia mungkin cukup sering meninggalkan wajib, tapi takut dengan larangan ihram. Sehingga yang bukan larangan dianggap larangan, saking takutnya itu. Tapi yang wajib malah ditinggalkan. Ya meskipun dalam hal ini memang ada khilaf, tapi semangatnya bukan mencari kebenaran, tapi lebih bersifat semangatnya adalah cari yang mudah.
Jadi yang saya maksud seperti ini ya. Contoh ya. Tidak mabit di Musdalifah. Hanya murur. Pernah dengar istilah murur? Murur hanya lewat. Yang kedua, tidak mabit di Mina, hanya tanazzul. Jadi tinggalnya di hotel. Di hotel transit. Bahkan kadang tidak lempar jumroh. Kadang tidak lempar jumroh. Kadang tidak tawaf wada. Dan kemarin sudah ada selebaran boleh tidak tawaf wada bagi yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ya mohon maaf, itu semuanya meninggalkan yang wajib. Saya nggak tahu mereka bayar dam atau tidak. Kalau mereka bayar dam, mungkin nggak masalah. Hajinya masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah nggak melakukan yang wajib, dam nggak dibayar, tidak merasa bersalah, orangnya enjoy saja. Terlalu jauh kalau bicara haji mabrur, sah saja belum tentu. Kalau sudah bicara, ini semoga haji yang mabrur, semoga hajimu sah, itu sudah doa yang sudah bagus. Dapat haji sah saja belum tentu. Saking banyaknya pelanggaran seperti itu. Di saat yang sama larangan ihram, wah dijauhi. Oh nggak boleh, ini nggak boleh. Makan jeruk nggak boleh, kan itu wangi jeruk. Makan apa lagi? Ayo kabeh panganan wangi. Misalnya pakai bumbu-bumbu kan ada aromanya ya. Wah ini wangi makanannya. Boleh nggak dikonsumsi? Wangi loh Pak. Katanya pakai minyak wangi nggak boleh. Berarti kalau makanan wangi nggak boleh. Sampai salah satu di antara jamaah kami ya pernah debat, ini ibu-ibu. Jadi dia sekamar dengan yang bukan satu rombongan travel, dengan rombongan travel yang lain sekamar. Nah jamaah yang bareng saya lepas jilbab. Wow itu dimarahi sama rombongan yang lain. Oh enggak boleh lepas jilbab, kita belum tahallul. Belum tahallul enggak boleh lepas jilbab. Nah ini kan ngarang. Nanti batal ihramnya. Padahal enggak ada larangan kayak gitu ya. Kalau lepas jilbab di tempat umum boleh enggak? Enggak boleh, karena itu aurat. Jadi pertimbangannya apa? Aurat. Tapi kalau lepas jilbab di dalam kamar, ya boleh-boleh saja. Dan itu disampaikan. Karena saya pernah dengar langsung di antara mereka menyampaikan manasik, awas ibu-ibu, enggak boleh buka aurat selama ihram. Masya Allah. Lalu ada jamaah tanya, Ustadz, saya kalau mau ke toilet kaos kakinya gimana? Karena kata beliau tidak boleh buka aurat, kan kaos kakian beliau. Nah, kalau ke toilet gimana? Apa harus pakai sepatu terus? Kalau mau wudu gimana? Nah itu kesalahan, salah paham, tapi jadi keyakinan. Maka seperti orang puasa yang tidak pembatal puasa dianggap pembatal puasa, tapi yang membahayakan puasa malah dikerjakan tanpa sadar. Dosa itu bisa menghapus pahala puasa, sehingga dia rajin maksiat. Tapi di saat yang sama hati-hati loh ya, utek-utek kuping batal. Utek-utek kuping batal poso nih kok. Loh itu kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Lah kamu bernafas itu masuk apa? Kau bernafas itu memasukkan apa? Apakah itu benda dari luar yang masuk ke dalam badan? Iya. Nah seperti itulah contoh ya. Jadi tidak proporsional itu terjadi karena mereka punya anggapan hal tertentu tanpa landasan yang benar. Ya kalau misalnya kita bicara khilaf ulama tentang memasukkan benda ke dalam telinga, apakah tetes telinga itu membatalkan puasa atau tidak, memang ada khilaf. Tapi kalau sebatas ngurek kuping, ya pakai apa? Cotton bud atau pakai apa? Dia kan tidak ditinggal. Ditinggal nggak Pak? Begitu dimasukkan dipotong. Beda dengan benda tetes ya. Kalau benda tetes kan diteteskan masuk
Ini kan tidak ditinggal. Kau membersihkan bagian itu. Nah, walhamdulillah pentingnya ilmu dalam masalah ini. Jadinya kita bisa tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus disikapi dengan serius, mana yang sebenarnya itu enggak masalah, sehingga orang bisa bersikap dengan proporsional. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Hadithu Ka'ab bin Ujrah dari Abdullah bin Ma'kil, dari Abdullah bin Ma'kil. Beliau bercerita, qa'adtu ila Ka'ab ibni Ujrah fi hadzal masjid. Aku pernah duduk mendekat ke Ka'ab bin Ujrah di masjid ini. Yang dimaksud adalah Masjid Kufah. Fasa'altuhu an fidyatin min siyamin. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang fidyah. Fidyah berupa puasa. Fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Abdullah bin Ma'kil tanya tentang tafsir ayat tadi. Faqala, lalu Ka'ab bin Ujrah cerita, humiltu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Sementara kutu itu berjatuhan di wajahku, Masya Allah. Kutu itu berjatuhan di mukaku, teng teleler kutu. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma kuntu ara annal jahda qad balagha bika hadha. Ama tajidu syatan. Saya perhatikan hidupmu kok susah sekali. Kok berat sekali kamu ini ujiannya. Kamu punya kambing enggak? Qultu la, jawab Ka'ab bin Ujrah, enggak punya. Qala sum thalathata ayyam. Kalau begitu silahkan puasa sebanyak 3 hari. Au at'im sittata masakina, atau berikan makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'in min ta'am. Setiap orang miskin kau kasih setengah sok makanan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya. 1 sok ini ukuran zakat fitrah. Setengah sok ini ukuran fidyah. Sehingga ukuran fidyah setengahnya fitrah. Nah, ini berlaku baik fidyah ketika puasa, orang yang sudah sakit-sakitan enggak bisa puasa sehingga dia enggak bisa qadha, maka dia bayar fidyah berapa? Setengah sok. Dan juga bayar zakat fitrahnya 1 sok. Jadi fidyah itu setengah sok. Min ta'amin berupa bahan makanan, sehingga butuh 3 sok, lalu dibagikan kepada kaum muslimin yang tidak mampu. Sehingga bisa beli misalnya beras 1 sok itu berapa kilo? 1 sok berapa kilo? 1 sok fitrah itu berapa? Anggaplah 3 kilo. 1 sok sama dengan 3 kilo. Maka fidyah cukup 6 fidyah berarti 9 kilo. Sediakan beras 9 kilo, lalu kau cacah, kau bagi jadi 1,5 kilo kali 6, bagikan kepada fakir miskin. Baik, kita lanjutkan. Wahlik ra'saka, dan cukur kepalamu. Fanazalat fiyya khasatan wa hiya lakum ammatan. Lalu kata Ka'ab bin Ujrah, fanazalat fiyya khasatan. Ayat ini turun tentang aku secara khusus. Walakum ammatan,
wa hiya lakum amatan, dan aturannya berlaku bagi kalian semuanya secara umum. Masya Allah, Masya Allah ya. Coba bayangin ya, ada sebuah pidato presiden, lalu Bapak merasa, Pak Presiden ini pidato karena kasus yang aku alami. Itu kan jadi mengukir sejarah ya, sehingga disebabkan karena kasus saya muncullah pidato presiden seperti ini, muncullah peraturan presiden seperti ini karena kasus saya. Akhirnya itu dikenang dalam sejarah. Bagaimana lagi ketika kasus kita menjadi sebab turunnya ayat, Masya Allah. Dan itu yang menjadi kebanggaan para sahabat, sehingga sahabat menyampaikan, ayat ini turun terkait kejadian yang aku alami secara khusus dan berlaku umum bagi kalian semua. Masya Allah ya. Berarti mereka sangat diperhatikan oleh penciptanya. Allah perhatian serius kepada para sahabat, dan bentuk perhatian itu adalah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tentang kejadian-kejadian yang mereka alami. Suatu ketika Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, orang yang termasuk jadi referensi dalam belajar Al-Quran. Lalu Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW mengatakan kepada Ubay, Innallaha amarani an aqra'a alaika surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Apa pertanyaan Ubay? Waqad sammani, apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, na'am, iya. Fabaka Ubay, Ubay menangis. Beliau menangis. Bagaimana Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, pencipta alam semesta, maha tinggi, menyebut nama seorang hamba, manusia biasa yang bukan nabi. Maka Ubay nangis ketika mendengar Allah menyebut namamu. Bukankah ini hal yang luar biasa ya, yang dialami oleh para sahabat. Maka kita kalau dibandingkan dengan para sahabat enggak ada apa-apanya. Sehingga jangan merasa lebih hebat dibandingkan sahabat. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Wallahu alam. Berikutnya kita beralih kepada bab 11. Babun jawazul hijama lil muhrim. Bab bolehnya berbekam bagi orang yang sedang ihram. Hadithu Ibni Buhainah. Hadis Ibnu Buhainah. Qala, beliau mengatakan, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun bilahyi jamalin fi wasati ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau sedang ihram di daerah lahyu jamal, di pertengahan kepala. Coba lihat di sini. Lahyu Jamal adalah sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Beliau bekam di kepalanya, sedang ihram dekat Madinah. Berarti sudah tahallul belum? Sudah tahallul belum? Dekat Madinah sudah sedang ihram, berarti sudah tahallul belum? Belum. Kalau sudah kan gimana? Tidak ihram. Kalau sudah kan pulang, sudah tidak lagi ihram. Kalau belum ihram, sedang ihram berarti dalam keadaan berangkat menuju ke Mekah. Jadi dari Dzulhulaifah menuju ke Mekah, di sebuah tempat namanya Lahyu Jamal beliau bekam. Nah, kira-kira kalau bekam gimana, Pak? Bekam kepala. Bekam kepala kira-kira gimana?
dicukur. Sehingga area yang nanti akan dibekam harus dibotakin dulu, baru bisa dibekam. Beliau bekam di tengah kepala. Fi wasati ra'sihi, beliau bekam di tengah kepala beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ini dalil bolehnya berbekam ketika ihram dan boleh mencukur sebagian rambut ketika dibutuhkan. Selanjutnya, babun jawazu ghuslil muhrim badanahu wa ra'sah. Bab bolehnya orang yang ihram mencuci badan, mandi dan kepalanya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari dari Abdullah bin Hunain. Beliau bercerita, Inna Abdullah ibn al-Abbas wal Miswar ibn Mahramah ikhtalafa bil abwa. Qala Abdullah ibn Abbas yaghsilul muhrim ra'sah, wa qala al-Miswar la yaghsilul muhrim ra'sah. Fa arsalani Abdullah ibn al-Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari, fa wajadtuhu yaghtasilu bainal qarnain wa huwa yustaru bi thawbin. Fasallamtu alaihi faqala man hadha, faqultu ana Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Abdullah ibn al-Abbas as'aluka kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Fawada'a Abu Ayyub yadahu ala thawb fataqta'a hatta badali ra'suhu. Thumma qala li insanin usbub fasabba ala ra'sihi. Thumma harraka ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara wa hakadha wa qala hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Abdullah bin Hunain bercerita. Adik-adik yang di atas namanya siapa? Yang di atas, yang sedang lari-lari di atas, semuanya turun. Abdullah bin Hunain bercerita, Ibnu Abbas dan Al-Miswar bin Mahramah berbeda pendapat di daerah Abwa. Beda pendapat di daerah Abwa. Faqala Abdullah bin Abbas, menurut Ibnu Abbas, yaghsilul muhrim ra'sah. Orang yang sedang ihram boleh mencuci rambutnya, boleh keramas. Wa qala al-Miswar, tapi kata Al-Miswar bin Mahramah, dua-duanya sahabat, la yaghsilul muhrimu ra'sah. Orang yang ihram tidak boleh cuci kepala, tidak boleh keramas. Fa arsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari. Lalu Abdullah bin Abbas menyuruhku untuk datang ke rumahnya atau datang ke tempatnya Abu Ayyub al-Ansari. Nah, ketika sampai di sana, aku jumpai beliau sedang mandi. Wa huwa yustaru bi thawbin. Sedang mandi, cuman ditutupi kain. Lalu beliau mandi. Fasallamtu alaihi, aku menyampaikan salam. Faqala, lalu beliau bertanya, man hadha, siapa ini? Faqultu, lalu aku jawab, Abdullah bin Hunain. Ibnu Abbas menyuruhku untuk bertanya kepada Anda bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kepala beliau ketika sedang ihram. Fawada'a Abu Ayyub yadahu ala thawb fataqta'a hatta bada li ra'sah. Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya di kain yang jadi penutup tadi, ditarik gitu. Kemudian beliau mengeluarkan kepalanya, fabada li ra'sah, sehingga kelihatan kepalanya. Jadi sedang mandi nih, sedang mandi. Di situ ada Abdullah bin Hunain, Abu Ayyub al-Ansari di sini, pegang kainnya ditarik,
Kemudian beliau mau mencontohkan. Tsumma qala li insanin yasubbu alaihi. Kemudian beliau suruh orang yang menuangkan air. Kamu tuangkan air di sini. Usbub, tuangkan. Fasabba ala ra'sihi. Kemudian dituangkan ke kepala Abu Ayyub. Sehingga kepalanya nongol begini, dituang air. Ini sitar. Ini apa tadi? Sitar. Apa enggak kelihatan auratnya, Pak? Ya enggak kelihatan. Ya. Kepalanya aja yang nongol. Karena beliau mandinya belum beres. Disiram. Setelah disiram, tsumma harraka ra'sahu biyadai. Digosok-gosok dengan kedua tangannya. Faqbala bihima wa adbara, dari depan ke belakang. Wa qala, dan Abu Ayyub mengatakan, hakadza ra'aitu yaf'alu. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Baik. Sehingga dari perbedaan pendapat tadi yang benar siapa? Ibnu Abbas. Maka orang yang ihram diperbolehkan untuk mencuci rambutnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas laporan Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa Ibnu Abbas tanya sama Abu Ayyub? Karena Abu Ayyub lebih senior. Mungkin Abu Ayyub lebih tahu tentang masalah ini. Sehingga Ibnu Abbas pengen minta bukti. Dan keterangan Abu Ayyub ini yang dijadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Selesai adzan, cukup di sini aja ya. Selesai adzan tidak ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.